Assalamualaikum Digitalian. Jumpa lagi dengan Kak Laila. Di video kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran. Poin pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna kandungannya, namun juga redaksi dan petunjuknya. Dari pengertian tadi dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Poin kedua yang akan kita bahas adalah nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran, banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Poin ketiga adalah fungsi Al-Quran. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam dan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. 1. Fungsi Al-Quran dalam Islam, diantaranya sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang kedua, bagi kehidupan manusia. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda sebagai petunjuk, dan Al-Furqan pembeda, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan materi dari Kak Laila tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Buku Digitalku, media belajar era masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.